Kemudian lanjut kita pada sistem numerasi Yunani kuno Atik ya, Atik. Nah, ini adalah 600 sebelum Masehi. Nah, numeranya adalah seperti ini, maka lambang-lambang dasarnya adalah 1, sebutannya adalah deka, hekaton ya. Nah, ini bacanya gimana nih ya? Bacanya gimana ini? Nah, satunya adalah mirion. Nah, ini adalah numera untuk 1 puluhan ya, 10, 100, 1000, dan 10.000. Oke. Nah, kemudian sistem numerasi Yunani kuno alfabetik. Nah, ini sejak 500 sebelum Masehi. Terdapat 27 huruf alfabet. Kalau sekarang berapa huruf ini? A sampai Z begitu ya. Nah, itu berapa huruf alfabet yang kita gunakan? 26 ya. Nah, oke, 26. Nah, ini 27. Oke, nah ini angka dasarnya digunakan untuk satuan, puluhan, dan oke, kemudian angka dasar untuk ribuan dengan membubuhkan tanda petik di atas angka dasar satuan. Berarti kalau ribuan itu tinggal ditambahkan tanda petik itu akan menjadi ribuan. Nah, sedangkan angka dasar untuk puluhan ribuan dengan menaruh angka atau huruf M di sana. Nah, ini adalah aturan-aturannya. Oke. Nah, ini alfabet untuk Yunani kuno. Yang kita kenal ini biasa di matematika nih sering nih. Sudut alfa, sudut beta, sudut gamma ya. Selain kita menggunakan yang latinnya yaitu A, B, C begitu ya. Nah, ini adalah penamaan untuk itu. Ternyata terpakai ya, ternyata terpakai sampai sekarang. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon ya. Nah, dan lain-lain, theta juga. Oke. Nah, ini sampai dengan seterusnya ya. Nah, pi ini ternyata 80 ya. Nah, 80. Nah, ini mungkin nanti ada sejarahnya kenapa kita menggunakan pi sebagai nilai dari 22/7 ya, atau 3,14. Nah, 3,14 itu sebetulnya ada lagi tambahannya di belakang. Nah, itu nanti kita akan membahas tentang itu ketika materinya adalah pecahan ya, begitu. Oke, itu tadi tentang Yunani alfabet ya. Nah, sekarang kita ke sistem numerasi suku Maya. Nah, ini yang memprediksi kita kemarin bahwa kiamat itu pada tahun berapa kemarin ya? Lupa ya, 2000 berapa kemarin? 2012, Pak. 2012 ya. Ya, itu sempat menggemparkan, ada filmnya juga. Ternyata memang betul ya, karena kalender suku Maya sampainya cuma saat itu, kayak gitu kan. Nah, dan memang penemuan-penemuannya ini luar biasa juga ya. Nah, ternyata suku Maya ini adalah salah satu suku bangsa di Indian, di Jazirah Yucatan atau Meksiko ya. Di Meksiko sana ditemukan oleh Francisco de Cordoba ya pada 1517. Ini sistem numerasinya yang ditemukan ya, bukan suku Mayanya kayak gitu. Nah, kemudian menggunakan basis 20. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini suku Maya. Oh, ini mungkin apa ya? Terkesan lebih maju sih ya daripada suku-suku yang lain. Kenapa? Karena dia memikirkan angka 0 ini berbeda dengan yang lain kan seperti ini. 1 itu dia lebih sederhana kan, titik. Nah, kayak gitu. Kalau 2 itu adalah titiknya 2, 3 dan 4 seterusnya. Kalau 5 dia memakai kayak gini. Ini sama kayak kita pakai turus atau tali ya. Jika ada dalam rapat pengambil keputusan melalui voting kan seperti itu. Tetapi letaknya adalah lebih ke vertikal. Nah, kalau ini horizontal. Nah, seperti itu. Ketika 6 itu tinggal kayak gini, 7 kayak gini, 8. Nah, ini saya rasa zaman itu ya, ini yang paling maju loh. Iya tidak? Dia bisa memikirkan zaman tahun berapa tadi? 300 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, ini luar biasa patut diapresiasi ya. Nah, inilah yang menjadikan suku Maya itu terkenal begitu. Jadi wajar saja kalau kita percaya dengan kiamat kemarin itu ya. Oke, dan seterusnya. Dan ini mudah dipahami ya daripada yang Mesir tadi kan luar biasa atau agak sulit ya. Nah, oke. Nah, kemudian sistem numerasi Jepang. Nah, ini sudah mulai canggih nih ya. Nah, sistem numerasi Jepang dan Cina itu pada dasarnya adalah sama, tetapi pada dasarnya sama, hanya cara membacanya saja yang berlainan. Kemudian menggunakan sistem multiplikatif dan aditif, lalu ditulis dari atas ke bawah. Nah, ini adalah contohnya. Oke, ini adalah contohnya. Dan seterusnya ya, ini hanya untuk diketahui sebetulnya.
Oke, nah ini adalah sistem numerasi Romawi. Ini pasti terkenal ini ya, pasti terkenal. Digunakan sejak 260 sebelum Masehi dan masih digunakan sampai sekarang. Ya, angka dasar dan seterusnya. Teman-teman coba pahami dan coba ingat-ingat ini, nanti kita ada semacam tanya jawab terkait dengan hal ini ya. Oke, bagaimana cara menuliskan 2022? 2022. Oke, gimana cara menuliskannya? Yasin, mungkin? M M, double X M, double X gitu ya? M Atau gimana? Oh, M oke. XX XX, II D, II I ya? II Pak. II, oh II, oke 2022, oke siap, Mungkin oke. Kalau kelahiran tahun berapa ya sih? 2003 Pak. 2003, 2003. Silakan Ayu Azima, 2003 gimana? MM MM, triple I. triple I gitu ya. Oke, mudah ini masih mudah. Kita mencoba ke yang lebih mungkin lebih rumit ya. 439. Nah, ini berapa nih? Siapa ya? Kita lihat deh ini. Nah, Nur Laila nih, agak senyum nih Nur Laila. Silahkan Nur Laila. Wah, Aisyah ketawa malah. Ya, silakan. Lail, silakan Lail. Berapa Lail? C, C-nya 4. C-nya 4. Terus? X-nya 3. X-nya 3. I-nya 9 gitu ya. Terus? I-nya sebuting. I-nya sebuting. Terus? X. Wah, ini ya. Oke, pilihan pertama. Nah, Aisyah. Yo, Aisyah. Gimana, Aisyah? Wah, Arsyad langsung menutup kamera, Arsyad. Silakan, Aisyah. C-nya 4. Oh, C-nya 4. Terus? X-nya 3. X-nya 3. Terus? I-nya 1. I-nya 1. I-nya 4. X-nya 1. X-nya 3 tadi ya? G, P-nya 1. Hah? Oh, V ya? V gitu ya? Oh, nah, kayak gini. Ya, benar. I-nya 4. Oh, I-nya 4. Orang berapa ya nih, Aisyah? Ya, kayak gini ya saya. Bentar, kurang 1 I nih. Oke, ini pilihan kedua dari si Aisyah. Oke, siapa lagi nih? Siapa yang pengen lagi nih? Pengen menjawab lagi? Ada lagi? Yang mungkin berbeda? Kalau sama tidak usah. Ismun, kayak apa Ismun? Kalau menurutnya Leni, gimana Leni? 439. CD. Atau ada yang menuliskan tuh? Ismun ya. CD. Ada. Triple X. CD, triple X. Terus? IX. Ya sama dengan Ismun ya berarti ya. CD, XXX atau triple X, IX gitu ya.
Oke, baik. Jadi ini jawabannya yang jawaban ke tiga ya, jawaban ketiga. Ini sama si Leni dengan si Ismun. Oke, kira-kira dari 1, 2, 3 ini benar yang mana ya? Yang Ismun, Pak, mungkin. Nah, kenapa? Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Kenapa 1 itu kurang tepat? Karena Kayaknya 4 itu sama kayak 9 katakanlah, Pak. Seharusnya kan X, I-nya 4, tapi kalau 9 itu kan IX, jadi 10, Oke. kurang 1 gitu. Oke, Gitu. dengan kata lain, ini kita ikut yang pertama. Nah, angka dasar utama paling banyak 3 kali berturut-turut. Sedangkan tadi C 4 ya. Nah, ini mungkin yang agak kelirunya sama dengan yang nomor 2 juga. Nah, kalau 3 kali itu maksimalnya adalah yang kayak di XXX ini aja. Ini 3 kali ya, ini juga 3 kali. Nah, sedangkan kalau lebih dari 4 kali, maka posisinya ada kayak gini. IX ya. Nah, tidak boleh XXXX, tidak boleh. Tapi IX. Dengan kata lain, I-nya adalah 1, X-nya 10, berarti 10 kurang 1. 9 berarti. Nah, ketika I-nya di depan X, berarti maka jumlahnya adalah 11, kayak gitu. Ya. Jadi berlaku sifat aditif dan subtraktif gitu. Oke, nah ini yang tidak boleh ya. Yang di sini yang tidak boleh di sini. Di sini hanya diperbolehkan adalah 3 kali. Nah, 3 kali saja yang diperbolehkan. Kalau posisinya ini 4 kali maka hasilnya seperti ini. Ini adalah 9. Tetapi kalau kalau XI berarti itu posisinya adalah 11. Kayak gitu. Kalau 9 itu berarti 10 dikurang 1. Nah, kayak gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nah itu berarti yang tepat adalah yang di bawah ini. Oke, gitu ya. Oke, saya rasa mungkin penggunaan Romawi ini sangat mudah ya, sangat mudah dan sering kita lakukan begitu. Ini kalau 2022 ditulis dengan sistem numerasi bangsa Yunani kuno, ini selesai udah nih ya. Atau Mesir kuno, waduh, pakai gambar orang ya, yang 1 juta tadi, itu luar biasa ya. Oke, tapi itulah yang dinamakan sejarah dari sistem numerasi yang ada. Oke, kita lanjut ya pada sistem numerasi Indo-Arab. Nah, ini yang paling kita gunakan sekarang, yaitu sistem numerasi Indo-Arab. Sistem numerasi yang angka dasarnya hanya ada 10 buah. Nah, 10 buah saja ya. Kemudian penulisan dari kiri kanan, basisnya 10. Angka dasar 10 buah itu apa aja tuh? 0, 1, 2, Oke, sampai 0, 9. 1, 2, sampai 9 gitu ya? Kok sampainya ditulis ya? Oke. 0, 1, tulisannya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, sampai 9 ini adalah 10 bilangan. Nah, ini adalah yang dinamakan basis 10. Oke, ini sering kita gunakan karena sampai sekarang kita gunakan seperti itu ya. Jadi perjalanannya adalah angka 1, 2, 3, 4, 0, ya, dan juga 8, 9, dan seterusnya. Ini yang kita gunakan sekarang. Ternyata dulunya tidak seperti itu. Nah, oleh karena itulah sistem numerasi ini adalah suatu kesepakatan yang telah dibuat atau dibentuk oleh masing-masing kelompok yang memakainya, begitu.